suruh ngebaca dulu, setelah itu pasti ditanyain satu-satu. Jadi kitanya juga kayak siap banget buat kuliah di rumah gitu. Dengan kita terus sekolah itu terkadang ada kesempatan-kesempatan mengepakkan sayap kita tuh lebih luas lagi gitu, kesempatan-kesempatan seperti itu. Ketika kita berjuang dengan diri kita masing-masing, cita-cita yang kita rencanakan insya Allah terkabul ya, walaupun kita kuliahnya di swasta. Giro lupa ngopi pasti Fatek Podcast. Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kedatangan teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Yeay. Kita cewek semua berempat harus rame dong. Oh, rame ya. Okay. Cewek kan mulutnya banyak ya sih. Ada Ibu Putih. Halo. Ada Miss Ika. Assalamualaikum. Ada De Indah. Hai. Sehat nih, sehat-sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Pandemi ini gimana nih? Masih di rumah saja. Masih rebahan. Rebahan. Tapi tetap produktif ya enggak? Oh ya harus dong. Kenalin satu-satu nih. Ibu Putih sebagai apa? Udah kayak personil band. Saya penjaga kabel. Ibu Putih ini dosen matematika di Fakultas Keguruan. Bener ya? Kelihatannya benar nggak? Kelihatannya dosen apa? Meragukan. Ampun, saya suka disangkanya dosen sejarah. Oh gitu? Soalnya ya? mukanya jadul. Isun diam baik, Isun nggak ngomong, kita nggak ikut-ikutan. Bukan saya loh yang ngomong ya. Ngomong dewet ya. Miss Ika, Miss udah tahu ya, Iya, pasti udah tahu dong kalau Miss dosen Dosen bahasa apa? Inggris Bahasa ya. Inggris. Assalamualaikum teman-teman. Ya. Waalaikumsalam. Saya dari dosen bahasa Inggris. Kita berdua ini hadir di sini dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan begitu. Kalau Bu Putik dari matematika, kalau saya dari bahasa Inggris. Pelajaran yang paling ditakuti sama siswa. Enggak boleh dong ya. Dua-duanya. Iya. Killer. Pas nih, matematika bahasa Inggris ya. Dosen killer ini jangan-jangan. Tenang, bisa dibuktikan oleh nanti ada mahasiswa di sini. Ya yang nggak berani dong ngomongnya dong. Ada Indah nih. Iya. Mahasiswa apa nih? Mahasiswi UMC Fakultas Keguruan Prodi Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Semester berapa Anda? Semester akhir. Oh. Lagi pusing-pusingnya. Kelihatan sih dari tadi diem aja soalnya. Nguing-nguing. Iya, udah muir banget tuh pusing. Lagi. Kuliah selama pandemi ini gimana nih? Coba Indah mungkin bisa jelasin ya kuliah selama pandemi ngapain aja Ndah? Kuliah Apalagi semester akhir gitu iya. kan. Maksudnya gimana nih di rumah aja, offline kayak gitu. Secara teori habis ya. Iya. Oke, sip. Ayo bongkar. Di rumah ada beberapa yang efektif, ada yang enggak, apalagi kan online gitu. Ada yang berjalan sesuai jamnya, ada yang enggak. Tapi ya sampai sekarang enak-enak aja sih. Makin banyak waktu, makin banyak buat bikin konten juga gitu. Oh, budak konten. Tapi selama pandemi ini pusing gak sih gitu kuliah di rumah? Ada pusingnya, Zoom, ada enggaknya. Ya pusingnya kadang pembelajaran hanya beberapa aja dosen yang ngejelasinnya tuh kayak bener-bener bikin paham. Ada yang hanya udah kasih soal apa aja dah sama dikerjain gitu, nilai keluar gitu. Yang penting terus cari jawabannya googling gitu. Ya enggak, kalau dosennya di depan enggak salah tepat waktu. Jujur ya Ndah ya. Sebenarnya Selalu nanya kalaupun di platform e-learning gitu ya. Pasti selalu nanya kayak mahasiswanya misalkan suruh ngebaca dulu, setelah itu pasti ditanyain satu-satu. Jadi kitanya juga kayak siap banget buat kuliah di rumah gitu. Iya betul, karena harus maksimal tetap ya, walaupun kuliah di rumah pakai e-learning, tetap seperti kehadirannya seperti tatap muka di kampus. Tapi mungkin kalau dari mahasiswanya sendiri, saya juga belum tanya sama Indah nih, kebetulan yang ada di sini ya Mbak Eka. Milih mana sih, luring atau daring gitu? Milih luring karena lebih jelas dan tatap muka langsung juga enak gitu ya, ada kita nanya langsung. Kalau daring kan feedbacknya langsung ya. Iya. Chemistry-nya juga nggak sih? Maksudnya enak tuh ngomong langsung. Suasananya gitu. juga dapet banget kan. Iya. Ini kan biar ketemu keras kan maksudnya. Beda kayaknya Indah tujuannya. Gebetannya ada kerasnya di sini.
Kalau di rumah belum mandi gitu nggak sih nge-zoomnya? Kalau saya beda ya. Kalau saya selalu bilang sama mahasiswa, walaupun kalian di rumah aja, kita ketemu sama dengan Zoom gitu, tetap harus cantik. Iya nggak, Nda? Iya. Jadi kalau misalkan coba di foto dulu kalian lagi ngapain, pasti udah pada cantik-cantik, udah pada siap. Iya, tapi nggak tahu kan kalau itu belum mandi. Iya, nggak tahu. Nggak kecium. Iya, itu belum mandi tapi dandan. Sempat awal-awal tuh awal-awal daring kan, udah biasa pakai minyak wangi. Dipikir-pikir ngapain ya? Udah kecium juga sama anak-anak. Kecium dewek ya. Nggak apa-apa, walaupun di rumah tetap harus all out. Iya. Nyenengin diri sendiri. Bener. Kalau dari ibu-ibu dosennya nih gimana nih kuliah? Pusing nggak sih? Gimana Bu Putik? Awal-awal sih masih adaptasi ya. Biasanya kan terkendala sama sinyal gitu. Tapi alhamdulillah justru saya menikmati sekarang ya work from home gitu. Tapi ini ada testimoni tadi langsung dari Indah kan, malah senang luring. Memang apalagi sebenarnya untuk penyampaian materi, khususnya untuk materi seperti matematika gitu ya, agak sulit kalau untuk daring gitu. Namun sekarang kan sudah ada fasilitas-fasilitas yang mendukung seperti Wacom gitu dengan tulisan. Biasanya karena matematika itu kontennya itu sangat penting untuk pembahasan soal gitu ya. Kalau cuma sekedar PowerPoint, penampilan PowerPoint itu agak kurang, biasanya harus ada handwritingnya juga. Jadi ya lumayan sih kalau udah ada tools yang mendukung sekarang. Awal-awal sih tadinya agak kesulitan ya, Ibu nggak paham atau apa gitu. Atau saya tipe dosen yang mix ya, bisa dosen WA gitu ya, dosen Zoom gitu ya. Atau dosen gaib. Sekarang tuh ada kan dosen gaib, tiba-tiba tugas ada gitu kan. Kalau misalnya kebetulan saya ada kesibukan lain, tiba-tiba tugas ada. Namun kebetulan karena sekarang sudah beradaptasi, kebetulan kita blended aja, terkadang Zoom, terkadang asinkron dalam artian anak disuruh belajar mandiri kayak gitu. Alhamdulillah sih kalau saya sudah menikmati jadi terbiasa gitu ya. Pembelajaran jarak jauh. Ya memang betul sekali ya Bu Putik ya, di awal itu kita terkendala akan kebiasaan ya, karena memang kita terbiasa dengan luring, dengan hadir tatap muka di kelas gitu. Ketika tibanya harus dihadapkan dengan pembelajaran online, yang pertama adaptasi dengan berbagai digital platform gitu ya, seperti e-learning, Zoom dan dan lainnya. Itu memang dari mahasiswa juga ada yang belum tahu nih, belum paham cara pakainya seperti apa, sedangkan kita langsung tidak boleh bertemu begitu kan. Tapi alhamdulillah semakin kesini semua digital platform sudah juga bisa memfasilitasi belajar kita, jadi tidak ada masalah walaupun kita belajar di rumah. Dan memang mahasiswa kita juga alhamdulillah semuanya cepat beradaptasi. Kita para dosen juga tetap seperti belajar offline ya, seperti belajar di kelas seperti itu. Tetapi memang ada sinkronus dan juga asinkronus ya. Jadi terkadang karena gangguan sinyal atau mungkin kuota yang tidak mencukupi misalnya ya, gitu. Jadi bisa berupa penugasan gitu. Tetapi tetap ada penjelasan yang dilakukan oleh dosen sehingga mahasiswa paham. Kalaupun ada yang tidak paham bisa langsung japri, bukan begitu, Indah? Japri langsung Bu. Bahkan kalau misalnya bahkan kalau misalnya seperti bimbingan juga saya lakukan ketika Miss misalnya Zoom selain pakai Zoom oke, kita video call. Jadi benar-benar video call seperti tatap muka. Itu bimbingan skripsi saya pakai video call. Itu sangat efektif sekali. Betul. Berarti alhamdulillah lancar aja ya. Lancar. Walaupun online juga di rumah ya. Betul. Tapi kangen kan ke kampus? Oh kangen sekali. Kangen banget ya. Kangen sekali gitu ke kampus nggak sih? Ada apa atau apa gitu, kayak kan Isun punya adik yang SMP gitu, maksudnya ngumpulin tugas. Kalau SMP kan sebulan sekali gitu, kayak ke sekolahnya cuma ngantar tugas doang terus pulang lagi gitu. Kalau di perkuliahan ada gitu-gituan nggak sih? Iya ada ya, di akhir kadang saya kalau misalnya baca untuk mata kuliah saya sendiri, kalau misalnya baca lewat internet gitu ya, matanya pusing. Jadi saya minta ke mahasiswa untuk bisa memberikan tugas
dua pilihan. Yang pertama boleh lewat pos ke rumah saya, atau misalnya boleh dikumpulkan di kampus gitu. Dibagi gitu ya. Diberi deadline misalnya 1 minggu pengumpulan, jadi mereka juga tidak berkumpul. Seperti itu. Bu Putik juga sama mungkin ya? Sama sih. Sama. Iya, dan memang sudah lama saya juga nggak ke kampus, mungkin 1 bulan 1 kali. Gitu. Sip. Tapi tetap ya kuliah jalan terus. Iya. Kita mau ngomongin ini nih, pentingnya sekolah nih. Oh, ya kan berat ya? Enggak sih, berat Isun. Ini pentingnya sekolah. Kan di Cirebon sendiri masih banyak nih yang putus sekolah. Misalnya udah kelar SMA udah aja gitu, nggak ngelanjutin kuliah kayak gitu. Menurut kalian nih gimana sih pentingnya sekolah gitu? Indah, gimana pentingnya sekolah? Gimana Indah? Menurut Indah saya sendiri. Mau banget ya dipanggil deh. Iya ada ini. Ya menurut saya sendiri sekolah itu kan penting sekali ya, apalagi sekolah itu kan wadahnya atau tempatnya untuk mencari ilmu, bukan hanya untuk mencari ilmu aja. Kalau sekolah itu bisa bikin kita kayak bersosialisasi satu sama lain, terus berkomunikasi, saling berargumen dan lain sebagainya. Padahal kan sekarang sekolah itu bisa di mana aja ya, kayak misalkan sekarang udah gampang, apalagi teknologi kan udah mudah banget, kita bisa searching dimanapun. Tapi di luar itu kita nggak bisa dapetin di sekolah kayak yang di sekolah gitu. Belum tentu kita dapetin kayak yang di sekolah ini. Seperti gitu. misalnya interaksi ya, iya, interaksi antara siswa yang satu dengan yang lain, saling berargumen, betul, dengan dosen. Karena memang biar bagaimanapun ketika kita melakukan sesuatu hal dengan internet lah ya, katakanlah internet, karena kita selama ini berhubungannya dengan berbagai macam digital platform yang tidak bisa menghadirkan komunikasi secara langsung, feedback secara langsung, yaitu yang mereka tidak dapatkan. Jadi harus ada jedanya begitu. Mungkin itu yang tidak didapatkan sekarang ya. Terkadang gini, mungkin kan sekolah mikirnya tempat untuk mencari ilmu atau wawasan. Sekarang kan sudah banyak Google yang tahu semuanya gitu ya. Mr. Google, gitu kan, gampang kan? Ya. Apalagi sekarang ngomong nggak bisa ya, gitu. Nggak bisa ngetik. Tapi terkadang itu kita tuh tetap perlu instruktur atau pembimbing gitu untuk nge-guide kita apakah sumber bacaan yang kita baca itu benar atau tidak. Terkadang contohnya seperti di matematika itu biasanya, kok jadi ngomongin matematika ya? Nggak apa-apa, udah pakarnya ya. Iya, sesuai jalurnya. Iya, kayak ada definisi tentang himpunan. Mungkin kalau di Google itu himpunan adalah kumpulan, padahal kalau misalnya kita baca-baca lagi atau kita telaah lagi sesuai kepakarannya, himpunan itu sebenarnya bukan kumpulan gitu ya. Tapi kan sumber bacaan itu pasti banyaknya himpunan adalah kumpulan. Misalnya salah satu contoh sederhananya seperti itu. Ya, jadi tidak semata-mata sekolah mencari ilmu itu untuk kita hanya dari sumber bacaan yang kita dapat gitu, udah dapat dan kita percaya gitu. Nah, itu harus ada instruktur atau guidingnya untuk ke sana gitu ya. Terus kan selain itu juga yang tadi kata De Indah ya, untuk bersosialisasi gitu. Link pertemanan kan gitu ya. Link pertemanan kita saat di sekolah itu bisa menambah ya. Kalau istilahnya tadinya teman kita cuma 4, dengan terus sekolah jadi bisa 8 gitu ya, kelipatan gitu kan matematika lagi ya. Ya, bener. Betul. Oke, kayak gitu. Link pertemanan itu sangat penting gitu ya. Gitu. Di situ juga kan dengan adanya di sekolah misalnya kita tuh terdidik ya, jadi lebih baik karakternya kayak gitu. Itu yang poin utama sih, makanya suka ada muncul tuh namanya sekarang pendidikan berkarakter. Jadi sekolah tuh sebenarnya bukan lebih pintar, tapi mendidik kita untuk menjadi karakter yang lebih baik. Jadi memang penting banget sekolah. Jadi buat adik-adik yang masih galau atau misalnya udah deh saya abis ini mau kerja aja misalnya begitu, boleh punya pemikiran seperti itu, tetapi ketika skill kita dibarengi oleh teori, skill kita dibarengi dengan pengetahuan yang lebih luas, itu akan juga membuka wawasan atau pekerjaan yang lebih baik lagi. Begitu. Lagian juga sambil kerja bisa sambil kuliah juga kan. Betul. Iya sekali. Jangan ada alasan. kerja sambil kuliah juga bisa, ada jamnya bisa disesuaikan gitu ya. Betul. Ya apalagi sekarang memang karena
lagi pandemi juga, jadi buat yang bekerja sambil kuliah juga bisa. Oh iya tadi satu lagi dulu. Saya juga mau nama ini Mbak Eka. Apa namanya? Aduh, saya kok kuliahnya di swasta. Nggak apa-apa, saya pun dosennya lulusan S1 swasta gitu. Tapi ya itu tadi, ketika kita berjuang dengan diri kita masing-masing, cita-cita yang kita rencanakan insya Allah terkabul ya, walaupun kita kuliahnya di swasta. Jadi saya suka bilang sama mahasiswa bahwa Anda itu tidak boleh berkecil hati ketika Anda kuliah di swasta, karena memang terbuka lapangan pekerjaan yang sangat amat lebar, bukan hanya dari mahasiswa negeri tetapi juga dari swasta gitu. Kebetulan juga saya punya pengalaman tuh Mbak Eka, waktu S1 kebetulan saya negeri, S2 negeri, namun saat S2 di negeri itu banyak juga teman-teman yang dari bukan dari kampus negeri waktu S1-nya. Dan ketika saya bergaul sama mereka, ternyata kemampuannya juga malah bisa lebih bagus gitu ya, karena mereka serius saat menjalani kuliahnya. Betul. Jadi inti esensinya keseriusan saat kita kuliah aja, mau swasta mau negeri itu sama aja. Tergantung kitanya gitu ya. Ya. Ya kita kuliah di negeri kita males-malesan ya. Sama aja. Beli lulus dulu. Iya, bahkan memang ada mahasiswa pindahan dari sekolah negeri begitu pindah ke UMC, lalu saya sampaikan kepada mahasiswa tersebut bahwa kalau Anda kuliahnya masih seperti kemarin itu sama aja nanti. Tapi gimana Anda merubah habit Anda menjadi mahasiswa yang memang ya rajin seperti itu, mengerjakan tugas, masuk gitu kan. Nah, sudah kalau sudah mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen walaupun tidak hasilnya tidak 100% gitu, tetapi ada usaha untuk mengerjakan tugas tersebut, itu tidak masalah gitu. Rajin, yang penting rajin. Itu tadi ngomongin beasiswa. Oh, beasiswa. Dosen. Beasiswa. Oh, katanya iya, katanya Bu Putik sama Miss Ika nih penerima beasiswa juga. Bisa diceritain gitu. Boleh, silakan Bu Putik. Apa ya? Dulu saya sempat menerima beasiswa dari Dikti tuh, BPPDN. Itu sebenarnya beasiswanya mudah sekali ya. Yang penting kita tes kemampuan untuk masuk ke perguruan tinggi yang dituju itu lolos. Nanti mungkin ada saringan lagi dari penilaian untuk hasil tes dari perguruan tingginya. Kemudian kita dinyatakan lolos atau tidak dari diktinya tersebut. Nah itu tuh lumayan loh, beasiswanya itu free biaya SPP, sama per bulannya itu diberi uang saku. Jadi seperti bekerja tapi kita hanya sekolah gitu ya. Jadi itulah kesempatan kita kalau misalnya pengen terus sekolah gitu ya. Kalau semata-mata gini ya Mbak Eka, sekarang tuh kan banyak quote-quote postingan, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, toh banyak juga yang lulusan SD, SMP juga bisa jadi orang kaya gitu ya. Atau mungkin perempuan ke dapur gitu. Iya, biasanya gitu. Ujung-ujungnya dapur lagi gitu kan. Padahal kan bukan ke situ juga ya. Ternyata dengan kita terus sekolah itu terkadang ada kesempatan-kesempatan mengepakkan sayap kita tuh lebih luas lagi gitu, kesempatan-kesempatan seperti itu. Contohnya kayak beasiswa tadi itu ya. Saya juga tidak pernah menyangka akan mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Nah, kalau dari beasiswa sendiri, kebetulan saya S1 itu dari swasta, makanya saya selalu memotivasi para mahasiswa saya ya, ketika Anda ini kuliah di swasta, tapi Anda tidak boleh berkecil hati karena Anda juga bisa seperti saya, bahkan lebih dari saya gitu. Alhamdulillah saya menerima beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan begitu, dan beasiswa saya ini S3 gratis, biaya kuliahnya termasuk saya dibiayai per bulannya. Kemudian saya juga saya punya anak 3, tapi LPDP itu membiayai 2 orang anak saya, jadi diberi tunjangan seperti itu gitu. Dan sudah tinggal kuliah, tinggal belajar yang benar, selesaikan kuliahnya, udah LPDP itu mengcover semua biaya saya begitu. Jadi sangat amat menyenangkan sekali. Senang banget loh. Betul, kuliahnya gratis ya gitu. Tapi bisa kuliah S3, kebetulan saya dan suami gitu sekarang sedang menjalani kuliah S3 di tahap akhir gitu, tinggal kelulusannya saja, dan itu semuanya biayanya dari LPDP. Jadi makanya memang kegigihan dan niat kita juga cita-cita ya. Kalau kita percaya bahwa kita optimis bahwa cita-cita kita akan tercapai ya, walaupun kuliah di swasta itu tidak memungkiri bahwa
apapun bisa kita raih gitu dengan optimis, rasa percaya diri begitu. Yang penting terus belajar dan ya tidak pernah lelah untuk belajar dan juga tanya-tanya sama orang-orang dan bergaul dengan orang-orang yang memang pintar gitu ya. Butik. Betul. Biar kebawa juga ya. Betul, karena memang perlu banget ya untuk memilih teman atau misalnya kita berada di lingkungan yang mana itu kita akan bisa terpengaruh dengan keadaan lingkungan yang di mana tempat kita tinggal atau di mana tempat kita bermain seperti itu. Itu sih paling yang suka saya kasih motivasi sama mahasiswa. Buat Indah nih tips and trick ini dong, kuliah lancar, tepat waktu. Tepat waktu nggak sih, Ra? Tepat waktu. Insya Allah mudah-mudahan. Tips and tricknya apa ya? Yang penting kita bisa manage waktunya bener. Kita selalu nata waktu-waktu kuliah buat belajar jam berapanya, waktu main jam berapa. Di-schedulein gitu ya. Biar tugas misalkan besok ada tugas lagi, tugas yang sebelumnya udah diselesaikan. Jangan biasanya kan mahasiswa sekarang numpuk deadline-nya masih lama, nanti aja lah. Padahal kan Hamin 1 gitu. Hamin 1. Sistem kebut semalam. SKS. Iya, kayak gitu sih. Mungkin kan biar waktunya juga kepake, apalagi ini kan pandemi gitu. Bisa manage waktu juga, kita bisa lebih enak aja waktunya jam berapa aja nih kita mau ngerjain tugasnya, waktu mainnya kapan, atau kesibukan lainnya, biar semuanya itu dibarengi selesai semua gitu, nggak neter. Ibu-ibu, buat Bu Putik sama Miss Ika nih, kan dari Fakultas Keguruan ya. Betul. Itu Fakultas Keguruan makin kesini tuh peminatnya gimana sih yang dirasain sekarang? Tetap masih banyak teman-teman yang masuk keguruan, apa jadi makin berkurang atau kayak gimana? Silakan Bu Putik. Bu Putik dulu. Oke. Jujur ya, sebenarnya semenjak ada penutupan CPNS untuk keguruan gitu, kayaknya minat anak-anak untuk melanjutkan studi ke bidang keguruan tuh agak semakin menurun gitu ya. Terkadang pamor tersebut yang yang ngebuat anak itu nggak yakin mau ngambil jurusan keguruan, pengennya yang sekarang tuh lahan yang basah tuh biasanya ekonomi, IT gitu ya, kesehatan gitu ya. Padahal tanpa kita sadari bahwa sangat penting gitu ya guru gitu, walaupun udah ada platform digital yang sangat canggih untuk menjawab yang tadi saya bilang ya, untuk menjawab semua tentang wawasan dan pengetahuan yang kita ingin ketahui, tapi perlu ada instruktur atau orang yang dapat membimbing kita. Nah, itulah guru gitu ya. Namun sebenarnya yang perlu kita tahu gitu, fungsi dari guru untuk di era sekarang itu sebenarnya masih sangat diperlukan ya, apalagi daring masih banyak yang belum paham tuh kalau misalnya cuma asinkron aja gitu. Tetap harus ada tatap muka, baik walaupun secara virtual ataupun ujung-ujungnya pengennya luring biasanya anak-anak sekarang tuh. Jadi tetap di situlah kita tahu bahwa guru itu tetap sangat diperlukan. Kita tahu ya, kebayang kalau udah nggak ada guru di bangsa kita, bagaimana gitu ya. Nasib generasi muda. Pengen jadi apa? Dokter juga dari guru gitu ya. Semuanya itu berawal dari guru gitu. Jadi ayo dong gitu. Kita tuh harus melek ke situ. Guru tuh ini loh penting loh buat bangsa kita gitu. Kita lihat dari salah satu negara yang maju itu ternyata senseinya itu sangat dihargai. Sensei itu di negara Jepang ya. Jepang. Salah satunya di negara Jepang itu kan gaji gurunya aja sudah besar katanya ya, kesejahteraan dan lain-lain gitu. Di situ dibuktikan bahwa betapa pentingnya guru untuk bangsa gitu. Kebayang kalau tidak ada yang membimbing dan mendidik generasi-generasi muda gitu ya. Bagaimana kacaunya bangsa ini gitu ya. Kalau dari saya sendiri untuk kenapa harus kuliah dan memilih fakultas keguruan, bahwa mindset anak zaman now yang kalau kuliah di FKIP tuh ujungnya jadi guru gitu. Padahal ya profil lulusan dari prodi bahasa Inggris ataupun prodi matematika khususnya di FKIP sendiri itu tidak melulu jadi guru.
gitu. Saya juga suka menekankan kepada mahasiswa bahwa mindset Anda ketika Anda masuk di sini bukan hanya menjadi guru, karena profil lulusannya itu bisa luas sekali. Seperti kalau dari bahasa Inggris nih Mbak Eka, karena saya dari bahasa Inggris ya, jadi saya pahamnya di prodi sendiri itu tidak hanya menjadi guru saja, memang profil lulusan utamanya adalah menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik. Tetapi di samping itu mahasiswa juga bisa nanti alumni itu bisa menjadi penterjemah, ya, menjadi broadcaster seperti dulu saya pernah geluti gitu ya. Karena memang dalam mata kuliah yang dipelajari tidak hanya skill bahasa Inggris saja, tetapi ada public speaking, di mana ada English for broadcasting, di mana nanti mahasiswa mendapatkan pelajaran-pelajaran teknik broadcasting itu seperti apa, begitu. Kemudian bisa juga menjadi tour guide, ya, bisa juga menjadi tadi penterjemah gitu. Bisa juga bekerja di di pengadilan, ya, di mana nanti ada harus menerjemahkan atau menjadi interpreter. Nah, itu juga bisa di kedutaan besar, itu juga bisa. Nah, itu walaupun sarjana pendidikan, tetapi pekerjaan itu terbuka luas. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang memang saya mau pilihnya galau gitu ya, antara mau memilih jadi guru atau misalnya jadi bidang-bidang yang lain. Karena memang ada juga dari mahasiswa-mahasiswa kami itu dari keguruan tentunya itu lulusannya jadi bekerja di perbankan. Itu banyak ya Bu Utik ya. Terus juga jadi broadcaster, jadi tour guide, jadi MC profesional juga ada, dan itu lulusannya sarjana pendidikan gitu. Jadi jangan khawatir, mindsetnya yang harus agak sedikit dibuka gitu, karena lulusan dari keguruan tidak melulu jadi guru. Dan memang sekarang ini UMC sudah menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kurikulumnya menggunakan kurikulum MBKM yang baru digagas oleh Menteri Pendidikan kita begitu ya. Nah, kita sudah melakukan itu bahwa mahasiswa itu tidak melulu belajar di kampus, tidak melulu belajar di kelas. Jadi memang kurikulum Merdeka Belajar itu mahasiswa boleh memilih seperti itu. Jadi nggak bosen hanya di kampus saja gitu ya, di UMC saja begitu, tapi bisa juga pilihan-pilihan tadi ya, implementasi kurikulum Merdeka Belajar begitu. Jadi pas Indah udah masuk kurikulum itu belum apa? Ya. Belum. Karena Indah ini sudah skripsi ya. Sekarang sedang mengerjakan skripsi, teorinya secara teori sudah habis. Ya, sudah selesai. Anda lulus semua? Udah lulus semua. Alhamdulillah. Jadi tinggal di final step aja di hal-hal di tahapan terakhir menjadi mahasiswa menuju sarjana pendidikan. Amin. Makasih sharingnya nih teman-teman UMC. Semangat ke depannya, sukses. Amin. Sehat-sehat terus. Sehat selalu. Makasih Bu Putih, Miss Ika, De Indah. Makasih Mbak Eka. Makasih ya Teh Eka ya. Ya, sekian dulu episode Ngopi Pasti Fatek Podcast kali ini. Kita ketemu di episode berikutnya. Dadah. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Woohoo.